Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Raisa Gali. Nama saya Rizka Ananda. dengan saya Salfadila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis tentang HAM dalam 5 tahun belakangan ini. Yang pertama, ada kasus kekerasan terhadap aktivis lingkungan dan jurnalis. Contohnya ada beberapa aktivis lingkungan yang menolak tambang atau proyek pembangunan besar di daerahnya, mengalami intimidasi, kriminalisasi, bahkan kekerasan fisik. Contohnya kasus Goldfried Siregar atau Walhi Sumatera Utara yang meninggal secara misterius tahun 2019. Dan analisisnya yaitu pelanggaran ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap warga yang menjalankan hak untuk menyuarakan pendapat dan melindungi lingkungan. Sikap yang perlu diambil yaitu pemerintah harus menjamin perlindungan hukum bagi para aktivis dan jurnalis. Perlu penguatan lembaga independen seperti Komnas HAM untuk mengawasi tindakan aparat dan perusahaan. Masyarakat sipil harus tetap kritis dan solid dalam memberikan dukungan kepada korban pelanggaran. Dan juga ada yang kedua yaitu pelanggaran HAM di Papua. Contohnya itu terjadi berbagai pelanggaran seperti penembakan terhadap warga sipil, penangkapan aktivitas pro kemerdekaan, dan pembatasan akses media ke Papua. Analisisnya yaitu pelanggaran ini kerap dibenarkan atas nama keamanan nasional, namun mengabaikan hak-hak dasar masyarakat Papua seperti hak hidup, berpendapat, dan mendapatkan keadilan. Sikap yang perlu diambil yaitu negara perlu mengedepankan pendekatan, dialog damai, dan humanis, bahkan kekerasan. Akses informasi harus dibuka agar tidak terjadi pembungkaman. Perlu upaya pembangunan inklusif dan penghargaan terhadap budaya lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salfadila. Baik, yang ketiga, pelanggaran HAM terhadap buruh dan pekerja. Contohnya, beberapa buruh mengalami PHK sepihak, upah di bawah UMR, atau dilarang berserikat. Kasus ini marak terutama sejak pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tahun 2020. Analisisnya, kebijakan yang mengutamakan kepentingan investor seringkali mengabaikan perlindungan buruh dan hak-hak pekerja. Sikap yang perlu diambil, advokasi hukum dan judicial review terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU, peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan serikat pekerja. Pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan HAM. Yang keempat, ada diskriminasi terhadap minoritas agama dan gender. Contohnya, masih terjadi pelarangan ibadah, penutupan rumah ibadah, serta kekerasan terhadap kelompok LGBT atau minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Syiah. Analisisnya, hal ini menunjukkan masih lemahnya toleransi sosial dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Sikap yang perlu diambil, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku intoleransi, pendidikan HAM dan toleransi di sekolah serta ruang publik, revisi kebijakan diskriminatif di tingkat lokal dan nasional. Yang kelima, kriminalisasi atas kebebasan berekspresi di media sosial. Contoh, penggunaan UU ITE untuk memidanakan warga yang mengkritik pejabat, institusi, atau kebijakan publik. Analisis, UU ITE sering disalahgunakan untuk membungkam kritik yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari hak berpendapat. Sikap yang perlu diambil, revisi menyeluruh UU ITE agar tidak multitafsir, peningkatan literasi digital masyarakat, dorongan terhadap aparat untuk tidak mudah memproses laporan yang tidak berdasarkan hukum dan etika. Kesimpulan umum, pelanggaran HAM di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencakup berbagai aspek, kebebasan sipil, hak sosial ekonomi, dan hak kelompok minoritas. Untuk menyikapinya diperlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media, penguatan hukum dan lembaga perlindungan HAM, pendidikan HAM sejak dini, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam setiap kebijakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.